lo aplaude todo el estadio, ¿no? Hay que aplaudirlo. Y jugó el partido en serio, ¿eh? Tantos minutos. Claro, todos los jugadores en serio. Selamat datang kembali di TR Sport. Pesona Lionel Messi belum hilang. Pemain yang disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia, masih memiliki aura kuat untuk menyedot para supporter hadir ke stadion. Bahkan hanya laga persahabatan, animo supporter begitu antusias untuk menyaksikan sang goat beraksi di atas lapangan. Apakah ada, di olahraga apapun yang memiliki jalan seperti Messi? Mari luangkan waktu sejenak, untuk menikmati ulasan berita terbaik dari kami, tentang seputar Lionel Messi. Dan inilah ulasan berita selengkapnya. Uji coba dilakukan Inter Miami jelang bergulirnya Major League Soccer. Messi dan kawan-kawan menantang jawara dari Liga Peru musim lalu, yakni Universitario. Pertandingan tersaji di Estadio Monumental, 5 pada Kamis tanggal 30 Januari pagi WIB. Kick-off Universitario versus Inter Miami digelar mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Inter Miami, torehkan kemenangan atas Universitario melalui adu penalti setelah dalam 90 menit berjalan alot dan tanpa adanya gol bersarang di gawang. Meskipun dalam laga ini Inter Miami cukup mendominasi, dan menciptakan beberapa peluang. Namun, Universitario cukup solid di lini belakang. Inter Miami mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola, mencoba bermain pendek dan menekan. Namun, dalam seluruh laga Messi CS hanya dapat 2 tembakan yang mengarah ke gawang. Berbeda dengan Universitario, yang lebih efektif dalam serangan. Ciptakan 5 tembakan sesuai target ke gawang yang semuanya berhasil digagalkan kiper Inter Miami. Dalam laga ini nampaknya Javier Mascherano, pelatih Inter Miami ingin memaksimalkan uji coba. Terjadi 9 pergantian di kubu Miami. Termasuk Leo Messi yang tak bermain 90 menit, Leo ditarik keluar pada menit 72, digantikan Robert Taylor yang berposisi gelandang. Dalam adu penalti, Inter Miami mulus membobol lawan. Sedangkan, Universitario gagal sekali dalam 5 percobaan, skor 4-5, menjadi akhir dalam laga uji coba tersebut. Ada yang unik dan buat kita geleng-geleng kepala. Bukan dari skill ataupun jalannya laga antara Inter Miami versus Universitario. Namun, animo supporter di stadion yang hadir menyaksikan sang goat. Sebagaimana kita ketahui, Messi ditarik keluar lapangan oleh pelatih Mascherano pada menit ke-72. Para supporter meneriaki nama Messi, Messi, Messi. Hal tersebut sekali lagi menegaskan bahwa, ia bukan sekedar pemain, tetapi legenda yang mencuri hati bahkan di kandang lawan. Inilah momen tersebut. Ahí está viéndose. La U con media crema. Medias cremas hoy día. Bien, Bueno, vendrá el saludo de los... Leo Messi menguasai jalanan. Messi dan Ronaldo memang menjadi ikon sepak bola abad ini. Bukan mencoba untuk membandingkan antara Messi dan Ronaldo. Tapi, ini fakta dan kenyataan yang real tentang animo supporter yang hadir di lapangan. Jika kita lihat fakta, supporter yang hadir untuk menyaksikan Ronaldo bermain, terlalu jomplang perbedaannya dengan supporter yang menghadiri Messi di stadion. Meski sekalipun Messi bermain di luar kandang, dan Ronaldo bermain resmi di kandang. Animo supporter yang ingin menyaksikan Messi melebihi ambang batas. Dikutip dari Troll Football, ini bukan Eropa, ini bukan Argentina, ini adalah Peru. Lebih dari 80.000 orang menonton olahraga yang bahkan tidak mereka sukai, semua karena satu orang, Lionel Messi.
Adapun Cristiano Ronaldo, di Arab Saudi entah bagaimana berhasil menampung 792 penggemar di stadion. Bergeser ke Barcelona, mantan klub Leo Messi. Penyerang muda Barcelona, Lamine Yamal menampilkan performa gemilang dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan Atalanta. Dengan kelincahannya dalam mengolah bola serta kreativitasnya dalam membangun serangan, Yamal menjadi ancaman konstan bagi lini pertahanan lawan sepanjang laga. Pemain berbakat yang digadang-gadang titisan Messi ini, turut mencatatkan namanya di papan skor dengan mencetak gol pembuka bagi Barcelona, yang sempat membawa timnya unggul lebih dulu. Aksi-aksi individunya, menunjukkan semakin besarnya peran Yamal dalam skema serangan tim. Kekecewaan di akhir laga dan percakapan dengan Flick. Meski tampil impresif, Yamal harus meninggalkan lapangan sebelum waktu tambahan berakhir. Saat berjalan menuju bangku cadangan, raut wajahnya memperlihatkan kekecewaan, dengan kepala tertunduk lesu. Pelatih Hansi Flick kemudian menghampiri Yamal dan berbicara singkat dengannya sebelum ia duduk di bangku cadangan. Percakapan tersebut tampaknya bertujuan untuk menenangkan dan memberikan apresiasi atas performanya di laga tersebut. Dia menyuruh saya tetap tenang, mengatakan bahwa saya bermain dengan baik, ungkap Yamal seperti dikutip oleh Mundo Deportivo. Posisi Barcelona dan ambisi di kompetisi. Pertandingan melawan Atalanta berlangsung sengit, dengan Barcelona berusaha meraih kemenangan penuh demi memuncaki grup mereka. Namun, di tengah upaya mencari gol kemenangan, tim juga berhati-hati agar tidak mengambil risiko yang berlebihan. Barcelona sadar bahwa, hasil imbang tetap penting untuk menjaga posisi mereka di klasemen, terutama dengan Liverpool yang tertinggal di laga lainnya. Kami tahu bahwa Liverpool kalah, tetapi yang terpenting adalah tidak kehilangan posisi kedua, lanjut Yamal. Meski hanya meraih hasil imbang, skuad Barcelona tidak menganggapnya sebagai kegagalan. Tim tetap berada dalam jalur yang menguntungkan, dan terus menunjukkan ambisi untuk meraih kemenangan serta mendominasi setiap kompetisi yang mereka ikuti. Kami butuh kemenangan, tetapi hasil imbang ini tetap membuat kami senang. Kami tentu ingin menang, tetapi tidak masalah, sambung Yamal. Hasil undian, Barca selalu menjadi favorit, mereka adalah tim terbaik di Eropa, dan kemenangan selalu menjadi tujuan utama kami, tutup pemain timnas Spanyol tersebut.